Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas PTS kelas 11 tentang dinamika penduduk sama kebudayaan. Langsung saja kita masuk ke website Geovulkan. Oke, sehat semua kan? Gimana kabarnya di rumah? Sehat semua atau ada yang sakit? Atau malah jalan-jalan? Oke, langsung saja kita bahas kelas 11. Kita bahas yang ini yang merasa belum mengerjakan remedi, silahkan. Batasnya sampai besok, sampai maksimal tanggal 28 Maret. Silahkan mengerjakan yang merasa butuh remedi. Oh ya, jangan lupa untuk komentar di bawah kehadiran, nama, nomor absen, dan kehadiran. Nanti di akhir video saya kasih pertanyaan. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasi, kita bahas yang PTS kemarin. Mulai mengerjakan. Nama saya buat nama kunci jawaban. Kelas PS1, absen 41. Oke, next. Oke, salah satu faktor antimortalitas. Antimortalitas yang dapat mengurangi angka kematian ya. Antimortalitas itu yang dapat mengurangi kematian. Jawabannya ketersediaannya fasilitas kesehatan yang baik. Oke, lanjut, dipercepat saja. Untuk menghitung jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan dengan, di LKS juga ada jawabannya, sensus, registrasi, sama survei. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui jumlah penduduk Kelurahan Cangaan pada tahun 2019 sebanyak 6.400 jiwa. Banyaknya kelahiran di kelurahan tersebut 128 bayi. Berapa angka kelahiran kasarnya? Kita menghitung CBR. Langsung saya masukkan biar cepat daripada saya yang mengetik. Oke, rumus CBR sama dengan B dibagi P kali konstanta. B-nya apa? Jumlah bayi lahir yang hidup pada periode tahun tertentu. P-nya jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Berarti 128 dibagi 6.400 jiwa kali 1.000 sama dengan 20. Jadi jawabannya yang ini 20 atau B. Lanjut, Kelurahan Gambiran pada tahun 2019, ini 2019. Jumlah penduduk 9.000 jiwa dan pada tahun 2020 jumlahnya 10.000 jiwa. Angka kematian selama tahun 2000 adalah tahun 2020. Ini yang benar. Adalah 250. Berapa angka kematian kasarnya? CDR. Untuk rumus CDR-nya, CDR D dibagi P kali konstanta. D-nya apa? Jumlah kematian dalam periode tahun tertentu. P-nya jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu. Jadi 250 dibagi 10.000 ya. Dikali 1000, hasilnya 25. Masuk ke soal, jawabannya C. Lanjut, kita menghitung migrasi neto. Jumlah imigran di wilayah Jajak 600 jiwa. Jumlah imigrannya 2.100 jiwa dan jumlah penduduk 3 juta jiwa. Maka angka migrasi netonya adalah, ini sebenarnya soal-soalnya ulangan harian 1 kemarin yang saya ujikan. Saya gunakan lagi di sini untuk PTS. Untuk ini jumlah imigran
Jumlah imigran rumusnya MI kurangi MO dibagi PM kali konstanta. MI-nya apa? Jumlah migran masuk pada tahun tertentu, MO-nya jumlah migran keluar pada tahun tertentu, PM-nya jumlah penduduk pertengahan tahun. Jadi 2100 dikurangi 600, migran masuk sama keluarnya dikurangi, terus dibagi 3 juta kali 1000, hasilnya 0,5. Jawabannya A. Lanjut. Rasio jenis kelamin atau sex ratio di Majalengka 96. Artinya apa? Jadi terdapat 96 laki-laki per 100 perempuan. Oke, lanjut. Jumlah penduduk Kecamatan Kalideres pada tahun 2000 sebesar 50.000 jiwa. Luas wilayah 80 km. Kepadatan penduduk aritmatik atau umum adalah, kalau menghitung kepadatan aritmatik secara umum dibagi saja. Jadi 50.000 ini dibagi 80. Hasilnya berapa? 625 jiwa per kilometer. Lanjut. Jika perhitungan penduduk didasarkan pada tempat tinggal yang sebenarnya, pelaksanaan sensus ini disebut menggunakan teknik. Jawabannya de jure. Oke, kalau de facto apa? De facto setiap orang yang berada di tempat sensus dia akan tercatat walaupun dia bukan orang daerah tersebut. Kalau householder, pengisian data penduduk dilakukan oleh pemilik rumah. Kalau canvasser, pengisian data penduduk dilakukan oleh petugas survei. Lanjut di soal berikutnya. Komposisi penduduk yang sangat penting dalam demografi karena sering dilibatkan dalam setiap pembahasan atau suatu permasalahan adalah jenis kelamin dan umur. Itu pasti. Buat hitung-hitungan. Selanjutnya, suatu daerah yang memiliki angka kematian kasar dan kematian bayi yang tinggi serta umur harapan hidup rendah, maka daerah tersebut dapat dikatakan kualitas kesehatannya rendah. Oke. Next. Yang menjadi modal besar bangsa Indonesia untuk sejajar dengan negara besar lainnya adalah, jawabannya keragaman budaya. Lanjut saja langsung. Yang dimaksud dengan budaya nasional adalah keragaman yang tidak hanya di satu tempat daerah. Oke, lanjut. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam faktor penyebab keragaman budaya. Keragaman bahasa masuk, sistem teknologi masuk, keragaman agama masuk, yang tidak apa ini? Hanya memiliki satu bahasa. Jawabannya. Oke, lanjut. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai kebudayaan daerah yang sifatnya, jawabannya kewilayahan. Lanjut. Kearifan nilai-nilai ideal mempunyai berbagai nilai positif. Salah satunya adalah bentuk fisik berupa produk kreatif. Lanjut, harus memberikan identitas pada warga negara pendukung kebudayaan, artinya unsur kebudayaan yang memiliki ciri khas. Lanjut, warisan budaya mempunyai banyak nilai kreativitas yang menekan pada berbagai aspek, kecuali seni masuk, tenggang rasa masuk, sosial masuk, adat istiadat masuk, kecuali agama. Budaya nasional mempunyai karakteristik sebagai berikut, kecuali hasil budaya individu. Salah satu tujuan dari adanya kebudayaan nasional yaitu sebagai alat perekat bangsa.
Lanjut, soal terakhir, pelestarian kebudayaan dapat dilakukan salah satunya melalui pengembangan potensi wilayah dan ekonomi kreatif. Oke, kita submit, view score. Kalau kalian tadi menjawab seperti itu, nilainya akan 100. Oke, sekarang pertanyaan untuk kalian, apa bedanya sensus, registrasi, dan survei? Tolong dijawab di kolom komentar ya, dengan nama, nomor absen, dan kelas. Jangan lupa. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.